Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desindi Putri Widiandila. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saya adalah mahasiswi semester 6 di Fakultas Syariah dan Adab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengambil program studi independen, peralihan dari semester 5 menuju semester 6. Saya memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah reguler, yang kedua adalah ikut program kampus mengajar, dan yang ketiga adalah mengikuti MSIP. Saya sudah mencoba kampus mengajar, akan tetapi saya belum beruntung. Selanjutnya, berbarengan dengan itu, saya juga mendaftar di MSIP. MSIP ini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah magang merdeka, dan yang kedua adalah studi independen. Keduanya memang bagus, akan tetapi setelah saya konsultasikan dengan dosen saya lebih mantap kepada pilihan kedua, studi independen. Mengapa saya memilih studi independen? Menurut saya, studi independen itu lebih fleksibel. Fleksibilitas yang saya maksudkan di dalam studi independen adalah bisa dikerjakan di mana saja, asalkan ada kuota, ada wifi, dan ada sinyal yang mendukung, serta baterai laptop dan baterai handphone. Ada beberapa pilihan ketika saya mendaftar di studi independen. Ada berbagai mitra dari PTA, PTB, Digital Wakaf Rising. Saya sangat tertarik. Saya berminat untuk mengambil program ini. Alhamdulillah, Allah, saya ditakdirkan untuk belajar Digital Wakaf Rising. Dan ketika saya masuk, jujur saja saya sangat senang dengan pembelajaran yang saya lakukan di PTMI. Bersama PTMI saya tumbuh, saya merasa berkembang. Studi independen ini bersama PT Edukasi Wakaf Indonesia, saya amat sangat beruntung. Saya merasa bahagia karena saya masuk ke dalam hal baru dari nol. Karena sebelumnya saya tidak tahu wakaf, hanya tahu terkait namanya saja, belum tahu seluk-beluknya, dasarnya apa, bagaimana implementasinya, syaratnya apa, saya belum tahu semua sebelum saya ikut di studi independen Digital Wakaf Rising PTMI ini. Akan tetapi setelah saya masuk, alhamdulillah semua jelas, ada dasar hukumnya dari negara, agama, semua ada. Dan ternyata wakaf itu dari zaman Rasulullah sudah dicontohkan melalui sahabat-sahabat. Saya dengan tugas-tugas yang diberikan para mentor mengasah kita untuk lebih berpikir kritis, untuk lebih kita bisa membaca lingkungan sekitar, dan tentu juga kita tuntut untuk tidak gaptek melalui membuat flyer, melalui membuat video seperti ini. Saya paling suka itu ketika ada tugas sosialisasi. Karena apa? Ketika kita bersosialisasi, kita bertemu orang-orang baru dan kita menyampaikan hal-hal baru kepada mereka yang mungkin saja mereka tidak tahu, belum tahu, atau mungkin saja mereka pernah tahu tapi lupa. Sehingga kita datang, kita memberikan hal tersebut kembali dan mereka mengingatnya. Saya kagum dengan wakaf. Ternyata wakaf itu benar-benar solusi untuk perekonomian. Ilmu baru yang saya dapatkan mulai dari dasar, bagaimana saya memilah orang untuk mengajak mereka, bagaimana strategi saya, bagaimana cara saya mengajak mereka untuk berwakaf, bagaimana cara saya mensosialisasikan wakaf kepada orang-orang, kepada masyarakat.
bagaimana cara saya mensegmentasikan, mulai dari mungkin usia, mungkin dari pekerjaan. Banyak sekali yang saya dapatkan dari PTMI ini. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada para mentor, kepada Bapak Ali Fauzan, kepada Bapak Yusri Ahyar, Mas Ali, kemudian Mbak Caci, Mbak Hamidah, Mbak Jen, Pak Heriawan, kemudian Pak Agung, dan juga Mas Mufasir. Saya sangat berterima kasih kepada para mentor semua, kepada beliau-beliau semua. Tanpa ilmu yang diberikan oleh beliau, mungkin saya tidak akan seperti yang beliau semua telah mengenalkan wakaf kepada saya. Terima kasih. Di studi independen ini kita juga, meskipun secara online, meskipun secara daring, dari PT tersebut kita tetap dimonitoring dengan sangat-sangat baik. Kita tetap diperhatikan, kita tetap diarahkan. Zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, maka yang dari zaman Rasul sudah ada hingga sekarang. Dan sekarang tugas kita mempertahankan wakaf ini, mengembangkannya, mengenalkannya kepada masyarakat luas. Melalui apa? Melalui media-media yang ada, melalui TikTok, melalui Instagram. Dan dari salah satu mentor itu ada yang memberikan tugas tersebut. Itu sangat memberikan kesan kepada saya. Jadi selain saya mendapatkan ilmu dari para mentor, saya juga harus menyalurkan ilmu ini kepada mereka-mereka yang belum tahu. Melalui apa? Ya, melalui daring bisa, melalui luring bisa, dan saya melakukan keduanya. Saya melakukan daring melalui media sosial TikTok, melalui Instagram dan status WhatsApp. Facebook juga saya lakukan. Kemudian secara offline, secara luring seperti apa? Saya melakukan sosialisasi. Dan ada lagi tugas dari mentor itu yang sangat membuat saya tertantang, yaitu mengirimkan edukasi wakaf kepada nomor yang ada di kontak WhatsApp. Itu membuat saya akhirnya bisa membaca bagaimana karakteristik seseorang. Kita harus bisa memahami bagaimana cara komunikasi yang tepat kepada orang-orang yang kita ajak komunikasi. Dari situ saya belajar, oh ternyata tidak semua orang bisa menerima apa yang kita beri. Begitupun sebaliknya. Pada awalnya saya kira bahwa studi independen itu adalah kegiatan yang hanya kita mendapatkan materi, kemudian kita menganalisa, kita membuat jurnal, kita hanya secara tekstual saja. Itu awalnya saya kira seperti itu. Awalnya saya kira kita diberikan studi kasus dan kita meneliti. Awalnya itu yang saya kira seperti itu. Ternyata setelah saya menjalani studi independen ini dari hari per hari, dari minggu ke minggu, hingga sekarang dari bulan ke bulan dan hampir selesai, ternyata tidak seperti itu. Ternyata studi independen yang saya lakukan ini sangat seru, sangat mengasah kemampuan saya, baik soft skill maupun hard skill saya, melalui materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh para mentor. Memang seperti namanya, edukasi wakaf Indonesia. Kita sebagai mahasiswa dan ataupun mahasiswi beragam kampus, dari kampus di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru Indonesia, bersatu untuk mengedukasikan wakaf kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada di Indonesia atau bahkan secara internasional nantinya.
Selain ilmu yang saya dapatkan dari studi independen batch 6 ini di PT EWI, di PT Edukasi Wakaf Indonesia, adalah relasi. Saya bertemu meskipun tidak secara langsung, hanya bertatap layar saja. Terima kasih teman-teman studi independen batch 6 dari segala universitas di Indonesia. Terakhir, untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang melihat video saya, jangan takut untuk mengambil program apapun itu. Harus berani mencoba, dan ketika sudah mencoba, lakukan dengan baik, lakukan yang terbaik. Insya Allah semua juga akan baik. Wakaf uang, solusi mitigasi risiko akhirat. Yuk berwakaf uang, yuk. Berwakaf uang itu mudah loh. Tahu serunya seperti apa, bagaimana ilmunya, segera daftar MSIP studi independen di PT EWI. Terima kasih Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Terima kasih para dosen-dosen saya di Fakultas Syariah dan Adab dan di program studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih Kampus Merdeka. Terima kasih PT Edukasi Wakaf Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.